Halo semua, kami dari kelompok 7 dan akan membahas obat sublingual dan bukal. Sebelumnya, perkenalkan saya terlebih dahulu. Nama saya Rizky Nafarullah dengan NIM G1E1255071. Saya berperan sebagai pasien. Saya Fadila Widiatira dengan NIM G1E1255077 berperan sebagai apoteker. Saya Tiara Okasa Fitri dengan NIM G1E1255073 sebagai teman pasien. Nama saya Fahrica Maulidia Wulandari dengan NIM G1E1255075 sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Dia Fatia Rizky dengan NIM G1E1255081 berperan sebagai narator. Saya Keisha Maura Olivia dengan NIM G1E1255079 sebagai dokter. Selamat menyaksikan. Aduh, Kenapa? gak tahu dada aku tiba-tiba sakit banget. Ayo udah kita langsung ke dokter aja yuk. Yuk. Sabar ya, aku telepon kakakmu dulu. Bentar. Halo kak. Iya. Ini kak, si Rizky tiba-tiba dadanya sakit. Sekarang kami lagi di rumah sakit sekarang. Oh oke kak. Gimana? Sakit kak kondisinya. Dulu kak, dokternya masih ada pasien. Nyeri dada bisa menjadi tanda serangan jantung. Salah satu obat yang sering diberikan dalam kondisi darurat adalah obat sublingual dan bukal, yaitu obat yang diletakkan di bawah lidah dan di gusi serta setelah pipi agar obat dapat cepat bekerja. Atas nama siapa? Rizky, Umur berapa nih? 25 tahun. 25 ya. Keluhannya apa? Tadi saat main, dadanya tiba-tiba sakit tuh. Dada tiba-tiba sakit ya? Iya. Saya periksa dulu ya. Iya. Nah ini masa terkena penyakit gejala angina. Untuk mengurangi sakit nyeri di dadanya, saya akan berikan obat sublingual dan obat bukal ya. Obat sublingual dan obat bukal itu apa dong? Sublingual ini obat yang diletakkan di bawah lidah, sedangkan obat bukal ini obat yang diletakkan di gusi maupun di selah pipi. Nah, jadi dengan obat itu akan cepat larut dan langsung ke pembuluh darah tanpa melewati lambung. Jadi efeknya cepat dan lebih cepat sembuhnya. Ini resep obatnya bawa ke IFRS belakang aja ya. Baik dok. Permisi mbak, saya meminta resep obat ini. Oh ya, nanti saya bawa obatnya ke ruangan pasien. Oke. Permisi dok. Saya masuk. Sebelumnya, apa benar dengan pasien atas nama Rizky? Benar mbak. Oke. Ini obatnya. Ini obat dengan nama isosorbit dinitrat. Cara penggunaan obat ini sangat mudah. Cukup diletakkan di bawah lidah ataupun gusi dan selah pipi, tapi jangan ditelan ataupun dikunyah. Biarkan obatnya larut dengan sendirinya. Kenapa tidak diminum seperti obat biasa saja mbak? Enggak, Mbak. Kalau ditelan, nanti obatnya cara kerjanya itu kurang efektif karena nanti bisa rusak di bagian hati. Makanya cara konsumsi obat ini dengan menggunakan sublingual dan bukal supaya lebih cepat bereaksi. Oh, efeknya apa saja mbak? Kalau untuk manfaatnya itu nanti nyeri dada yang dialami Mas Rizky bisa reda lebih cepat. Tapi ada juga efek sampingnya. Makanya penggunaan obat ini harus digunakan sesuai dengan petunjuk dokter ya Mas.
Pemberian obat secara sublingual, yaitu di bawah lidah dan bukal di antara gusi dan pipi, merupakan metode yang efektif karena obat dapat langsung diserap melalui mukosa mulut yang kaya pembuluh darah, sehingga masuk cepat ke sirkulasi sistemik tanpa melewati proses metabolisme pertama di hati. Hal ini membuat obat bekerja lebih cepat, terutama penting dalam kondisi darurat, seperti serangan jantung atau angina pectoris, di mana kecepatan aksi obat sangat menentukan. Metode ini juga dianggap aman karena tidak memerlukan penggunaan jarum suntik dan dapat dilakukan dengan mudah oleh pasien sendiri. Kondisinya sudah mendingan nggak? Alhamdulillah kak, sudah agak mendingan. Wow, cepet banget efeknya. Yang betul, obat sublingual itu cepat, praktis, dan efektif untuk kondisi darurat. Jadi, obat sublingual adalah obat yang diberikan di bawah lidah agar cepat diserap ke dalam darah. Sedangkan obat bukal adalah obat yang ditempatkan di antara gusi dan pipi untuk diserap secara perlahan tapi tetap efektif. Keduanya dipilih agar obat bekerja lebih cepat dibanding obat yang ditelan. Ingat, penggunaan obat ini hanya untuk kondisi tertentu, terutama nyeri dada atau angina, dan harus sesuai resep dokter atau petunjuk apoteker. Jangan sembarangan menggunakan obat sendiri. Gunakan obat dengan bijak, sehatkan hidupmu.